Anjuran yang pertama untuk menjauhi larangan dan mengerjakan perintah. Lihat kata Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kepada kalian, jauhilah. Artinya menjauhi secara totalitas. Maka di sini kalau seseorang ingin bertaubat, syarat taubat itu iqla', berlepas diri dari maksiat. Maka kata Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kepada kalian, jauhi. Walaupun ada khilaf di antara para ulama. Kalau dia belum bisa meninggalkan sebagian dosa dan bisa meninggalkan sebagian yang lainnya, apakah boleh atau tidak? Cuma di sini secara umum menjauhi larangan itu harus keseluruhan. Nggak ada sedikit-sedikit. Makanya orang kalau meninggalkan rokok sedikit-sedikit nggak selesai-selesai dia. Meninggalkan khamar sedikit-sedikit nggak selesai-selesai. Kalau dia memang ingin bertaubat dari dosa tersebut, dia harus meninggalkannya secara keseluruhan. Mempraktekkan hadis Nabi SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Kalian jauhi. Berbeda dengan mengerjakan perintah. Ketika Nabi SAW mengucapkan mengerjakan perintah, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Maka mana yang lebih sulit? Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kalau ada batu, antum disuruh ngangkat batu sama menjauhi batu, mana yang lebih sulit? Ngangkat atau menjauhi? Mengangkat. Maka lihat, subhanallah, ini menunjukkan agama Islam itu dibangun di atas kemudahan. Ya. Dan ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu mesti membawa kemudahan. Dan Allah berfirman, "Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan buat kalian agama itu dari perkara yang sulit. Nabi SAW bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu ketika mengerjakan perintah, kata Nabi, "Mastata'tum." Sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tidak mampu, maka salat dalam keadaan duduk. Kalau kamu tidak mampu duduk, maka salat dalam keadaan berbaring. Wudu pada dasarnya pakai apa? Air. Kalau tidak mampu berwudu dengan air, maka diganti dengan tayamum. Safar. Ketika seseorang safar, yang salat 4 rakaat boleh dikosor menjadi 2. Ini semua taisir sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mas. Lihat dalam Ramadan puasa. Kalau orang yang tidak mampu untuk puasa, boleh dia batal dan dia mengqadha di hari yang lain. Kalaupun dia terkena penyakit yang keras, nggak tahu kapan dia sembuh, bukan qadha lagi, apa? Fidyah. Ini semuanya mudah. Ya. Makanya seseorang harus mengerjakan Islam secara benar. Kenapa? Karena Islam ini tidak sulit. Islam ini mudah. Dia menjalankannya dengan penuh kemudahan. Dan syariat Allah penuh hikmah dan kebijaksanaan. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan sebab umat-umat sebelum kita itu binasa. Kenapa dia binasa? Yang pertama, kathratu masailihim. Mereka terlalu banyak bertanya. Masailim itu terlalu banyak. Maksudnya pertanyaan mereka ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Lihat Bani Israel. Ketika disuruh oleh Musa alaihissalam untuk menyembelih hewan, seekor sapi, ditanya lagi sapi yang bagaimana, perempuan, laki-laki, warnanya apa. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang memang pada dasarnya niatnya buruk. Dia tidak ingin mengerjakan itu, maka dia cari pertanyaan-pertanyaan yang bisa menghilangkan perintah tadi. Makanya subhanallah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis ini, Ibnu Rajab mengatakan perkataan Ibnu Abbas, pertanyaan sahabat itu sedikit. Kenapa para sahabat pertanyaannya sedikit? Karena yang pertama para sahabat itu enggak banyak menyelisihi, artinya dia bertanya yang bermanfaat dan banyak beramal. Makanya pertanyaan para sahabat itu cuma 13. Dan 13 pertanyaan sahabat semuanya diabadikan di dalam Al-Quran. Di sini menunjukkan pertanyaan mereka bermanfaat. Cuma 13 pertanyaan. Yang banyak pertanyaan itu di luar sahabat, orang-orang Arab Badui dan yang lainnya.
Sedangkan sahabat itu pertanyaannya cuma 13. Makanya di sini seseorang kalau bertanya yang bermanfaat. Jangan bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan jangan bertanya pertanyaan yang belum terjadi sama sekali. Ustadz, misalnya kalau ana mandi, nanti di tengah-tengah mandi mengeluarkan ini atau itu, mandinya sah atau tidak, belum terjadi misalnya. Atau perkara-perkara yang cuma hayalan dan yang lainnya, jangan ditanyakan. Dia tanya pertanyaan yang memang bermanfaat dan dia mengalaminya. Nah, makanya banyak pertanyaan-pertanyaan orang itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, karena pertanyaan tidak bermanfaat, akhirnya jawabannya juga tidak bermanfaat. Ya. Pertanyaan, Ustadz, bagaimana nikahnya Nabi Adam dengan Hawa? Lihat bertanya, iblis punya istri apa enggak, Ustadz? Ya, berapa jumlah setan, Ustadz? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Khidir sama Musa ketemu di daerah mana, Ustadz, waktu itu? Yang mana kita tahu? Ya. Dan seterusnya. Ini pertanyaan tidak bermanfaat. Ya. Makanya lihat para sahabat gak pernah bertanya itu. Semua pertanyaannya bermanfaat. Dan min fiqh, di antara tanda dalamnya ilmu seseorang, dia tidak mungkin bertanya kecuali pertanyaan itu bermanfaat buat dunia dia dan akhirat dia. Ya. Dan di antara tanda kurangnya fikih seseorang, ilmu seseorang, mesti pertanyaannya kurang berbobot. Walaupun harus kadang-kala diarahkan. Tapi itu menunjukkan kualitas ilmunya dan tidak seseorang lewat pertanyaan. Nah, yang kedua, waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka itu banyak berselisih dengan nabi mereka. Jadi Bani Israel itu banyak berselisih dengan nabinya. Nabinya memerintahkan ini, dia menyelisihi nabi tersebut. Nabinya menyuruh dia berbuat ini, dia berselisih. Lihat, ketika Nabi Musa alaihissalam nyuruh perang untuk menaklukkan satu kota, gak mau Bani Israel. Kata Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatila. Sana kamu pergi Musa dengan Rabb kamu, perang berdua. Kita di sini nunggu. Banyak berselisih. Ketika Nabi Musa SAW berjumpa dengan Allah, ya, maka Bani Israel mengambil Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhtilaf, seseorang banyak berselisih dengan perintah Allah dan perintah Nabi SAW, itu sebab dia binasa. Ya, lihat, ya, pernah kita jelaskan hadis tentang orang-orang setelah Nabi SAW wafat, dia menyelisih perintah Nabi SAW dengan berzikir memakai bebatuan. Jadi pakai batu dilempar. Ada sahabat yang ngelihat. Sahabat mengabarkan kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Ibn Mas'ud segera keluar dari rumahnya memperingati orang-orang ini. Kata Ibn Mas'ud, kenapa kamu mengerjakan ini? Padahal Nabi SAW belum lama wafatnya. Kenapa kok kamu mengerjakan ini? Kata mereka, kami tidak melihat ini kecuali kebaikan. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kalian ikuti petunjuk Nabi SAW, jangan berbuat bid'ah. Karena kalian telah dicukupi oleh Nabi SAW. Tapi orang-orang ini tetap ngeyel. Subhanallah. Dia berbuat apa pertama? Zikir tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun di akhirnya orang-orang ini yang menyelisih perintah Nabi SAW berada di pasukan Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Antum lihat ketika dia menyelisih satu perkara, akhirnya dibuat jauh sama Allah. Sampai akhirnya mereka jatuh di dalam pemahaman Khawarij. Yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya orang banyak khilaf, banyak menyelisihi Nabi SAW, itu sababu az-zaigh. Sebab orang itu menyimpang jauh dari syariat Allah. Dan menyimpang jauh dari perintah Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan sahabat. Sahabat itu kondisi mereka selalu sami'na wa ta'na. Makanya mereka selalu berada di atas siratal mustaqim. Mereka selalu mendapatkan hidayah Allah. Karena semua perintah dikerjakan. Enggak nanya bagaimana dan gimana. Kalau itu perintah, sami'na wa ta'na. Maka lihat Nabi Muhammad SAW sholat. Memakai terompah. Memakai sendal.
Kemudian Nabi SAW melepaskan sendalnya, ditaruh di sebelah kiri. Sahabat mengetahui hal tersebut, semuanya melepas sendal, ditaruh di sebelah kiri. Ketika selesai sholat, Nabi SAW melihat, bertanya, kenapa kalian melakukan itu? Karena kami melihat engkau melakukan tersebut. Gak bertanya ini, itu langsung dikerjakan sama sahabat. Ya, kata Nabi SAW tadi, Jibril datang kepadaku memberikan informasi kalau di dalam sendalku ada najis, maka aku melepasnya. Itu sahabat Nabi SAW. Lihat ketika ayat terakhir turun khamr. Itu ada sahabat lagi ingin minum khamr. Ya, lagi ngambil teko, lagi pada pengen minum khamr. Akhirnya ada orang berjalan mengatakan telah turun ayat pengharaman khamr. Itu nggak ada di antara mereka, ya Allah nanggung seteguk lagi. Atau yang di gelas lah. Dan itu langsung dilempar sama mereka, dibuang khamr. Sampai dikatakan got-got kota Madinah pada saat itu penuh dengan khamr. Mereka sami'na wa ata'na. Lihat, antum kalau umrah ada namanya Masjid Qiblatain. Apa artinya Masjid Qiblatain? Masjid memiliki dua kiblat. Itu apa sejarahnya? Dulu para sahabat itu dan Nabi SAW sholat menuju kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah ini menunjukkan kalau dulu Masjid Nabawi dengan Masjid Qiblatain itu jaraknya agak jauh. Makanya dia tidak dapat informasi. Nah mereka sholat ke Masjid Aqsa. Tiba-tiba ada orang lewat memberikan informasi telah turun ayat bahwasanya kiblat itu dipalingkan dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Itu langsung mereka di dalam sholat otomatis merubah kiblatnya. Gak bertanya, oh yang benar antum. Ini itu langsung sami'na wa ata'na. Jadi di sini subhanallah, seseorang apabila ingin mendapatkan hidayah Allah, ingin berada di atas siratal mustaqim, ingin senantiasa ditambah hidayah oleh Allah, dia jalankan ketaatan ini dengan totalitas. Dan dia jauhkan larangan dengan totalitas. Ya, karena yang dikhawatirkan dari maksiat dan menyelisihi Nabi SAW, dia akan berpaling jauh, tambah jauh dan tambah jauh. Sedangkan tanda kebaikan seseorang, dia semakin hari semakin dekat, semakin bertambah ketaatan, semakin bertambah ketaatan. Ada seseorang menemani Imam Ahmad rahimahullah. Kata orang tersebut, aku menemani Imam Ahmad 50 tahun kurang lebih. Dan orang ini la yazdad yauman illa khairan. Dia tidak bertambah hari kecuali pasti bertambah baik setiap hari. Orang ini setiap hari tambah baik sampai wafat. Itu tanda kebaikan. Jadi jangan sampai tambah jauh. Nah, kita cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.